Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua, Sobat PR semua. Senang sekali hari ini saya Mas Putri kembali menjumpai Sobat PR semua untuk berbincang bersama dalam klarifikasi Forum Pimret PLMN bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo. Boleh dong teman-teman secara virtual kita tepuk tangan, clap hands dulu. Oke, dan senang sekali tentunya hari ini dengan peserta kurang lebih ada 530, hampir mencapai 600 malam hari ini partisipansinya. Terima kasih banyak sudah join malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita tentunya ingin menyapa kehadiran dari Pimret PRMN dan juga tentunya atas kehadiran dari Pak Ganjar Pranowo yang sudah join malam hari ini melalui sambungan Zoom. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya. Dan pada malam hari ini tentunya dengan peserta lebih dari 500 ini tersebar para Pimret dari PRMN di seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan malam hari ini bukan hanya Pikiran Rakyat Media Network ini bukan hanya di Jawa Barat saja, tapi seluruh Indonesia akan join malam hari ini. Dan tentunya dengan kehadiran Pak Ganjar Pranowo yang sudah bergabung pada malam hari ini, kita juga ingin memperkenalkan sosok dari CEO PRMN yaitu Bapak Agus Sulistriono, dan kita juga ingin mengajak Pak Agus pada malam hari ini untuk menjelaskan secara singkat apa itu PRMN, ya. Pak Agus Sulistriono. Selamat malam, Mbak Ayu. Terima kasih. Selamat malam. Iya, selain Pak Agus, malam hari ini Pak Ganjar sudah join bersama kita. Bisa dijelaskan Pak mengenai apa itu Pikiran Rakyat Media Network? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Selamat malam Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari Pikiran Rakyat Media Network mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih Pak Ganjar atas, saya tahulah kesibukan Ganjar gitu ya, sangat luar biasa, tetapi mau hadir malam ini di acara klarifikasi Forum Pimret Pikiran Rakyat Media Network. Ini agenda pertama Pak Ganjar, dan dari sekian tokoh Pak Ganjar nomor 1 yang kami undang, yang pertama kami undang gitu untuk hadir di acara ini. Sekali lagi terima kasih Pak, ini mewakili teman-teman dari Pikiran Rakyat Media Network. Saya ingin cerita dikit, mungkin Pak Ganjar kenalnya pasti Pikiran Rakyat ya, karena Pikiran Rakyat itu secara nama historinya itu dari zaman Pak Soekarno dulu tahun 1928 gitu ya. Kemudian di ejaan lama itu Pikiran Rakyat, kemudian jadi Pikiran Rakyat itu sekitar 1967. Jadi dengan nama Pikiran Rakyat saya yakin saya tidak perlu panjang lebar ke Pak Ganjar, pasti sudah tahu nama ini. Tetapi ketika 2 Desember 2019 lalu kami dari Pikiran Rakyat membangun satu genre bisnis media baru yaitu Pikiran Rakyat Media Network. Nah, di sini mungkin saya akan bercerita dikit mengapa Pikiran Rakyat yang tadinya hanya lokal Jawa Barat tiba-tiba tersebar dari Aceh sampai Papua. Karena pada 2 Desember 2019 yang lalu, Pikiran Rakyat membangun satu ekosistem media online berjaringan dengan genrenya gotong royong ini Pak. Jadi kami kembalikan lagi bahwa Pikiran Rakyat itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi karena mengusung konsep gotong royong, bahkan kami boleh percaya diri adalah konsep gotong royong pertama ya untuk media di Indonesia. Bahkan saya pernah diskusi dengan teman-teman dari Amazon Web Service, bisa jadi ini yang pertama di dunia dengan mengusung konsep gotong royong atau economic sharing. Nah, karena ada konsep gotong royong inilah, dalam tempo kurang dari 2 tahun ya, 1,5 tahun, kami saat ini sudah ada di 190 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri Pak Ganjar, kami sudah ada di 26 kabupaten kota Pak. Jadi di Jawa Tengah sudah ada 26. Terus kemudian kami dalam perjalanan 1,5 tahun ini sudah melatih anak-anak muda untuk menjadi penulis atau konten kreator itu per minggu ini sudah sampai di gelombang 25. Tidak kurang dari 3.500 anak-anak muda yang syaratnya untuk menjadi konten kreator atau penulis di keluarga besar Pikiran Rakyat Media Network, mungkin Pak Ganjar nggak percaya. Syaratnya itu hanya bisa baca tulis saja Pak, dan wajib nganggur. Jadi ini luar biasa. Sehingga siapapun boleh masuk di sini, mau yang ijazahnya
lulusan apapun boleh. Pokoknya bisa baca tulis. Yang belum bisa baca tulis ikut kejar paket A, paket B mungkin ya. Dan dari 3.500 anak-anak muda yang kami latih sampai saat ini yang lulus pelatihan selama 6 hari full, kemudian kita mentoring selama 3 bulan dan masih bergabung dengan Pikiran Rakyat Media Network, tidak kurang ada 1.500 orang, Pak. Dan dengan penghasilan, kalau boleh kami bilang di sini adalah karena ini adalah sistemnya kemitraan, itu unlimited, Pak. Mungkin Pak Ganjar tidak percaya bahwa ada salah satu konten kreator kami dalam 1 bulan itu tembus 167 juta rupiah, Pak. 1 bulan. Percaya saya. Itu dari Tasikmalaya, Pak. Ada cewek dari Tasikmalaya 1 bulan 160 juta. Mereka mungkin tidak yakin gitu bahwa bisa punya penghasilan segitu. Karena kalau di-compare sama UMR-nya Tasik itu sama aja kerja 6 tahun lebih kali, Pak ya. Jadi dikejar dalam 1 bulan itu. Dan ini banyak kejutan-kejutan, Pak, anak-anak muda yang tadinya benar-benar tidak punya penghasilan bulanan menjadi punya penghasilan bulanan, dan mereka juga tidak yakin gitu tadinya ikut konten kreator ini ada hasilnya, ternyata ada gitu. Dan karena sekali lagi karena konsep gotong royong itulah dalam tempo kurang dari 2 tahun pikiranrakyat.com sudah berada di peringkat 3 portal nasional versi Alexa, Pak Ganjar bisa cek di Alexa. Kami saat ini sudah di nomor 3 secara nasional. Ya, mungkin dengan acara malam ini dengan menghadirkan Pak Ganjar dikit lagi naik di poin 2 nih kayak ini, Pak. Langsung ikut populer seperti Pak Ganjar lah pokoknya. Demikian, Pak, mungkin untuk panjang kali lebarnya kelak saya ingin sowan ke Jawa Tengah, Pak, ke tempat Pak Ganjar gitu. Saya pengen main ke tempat Pak Ganjar untuk lebih detail. Saya sampaikan tentang apa ini media gotong royong, dan saya tahu ini genrenya nggak jauh-jauh dengan Pak Ganjar gitu, deket wong cilik gitu ya. Terima kasih Mbak, Mas Ayu. Dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Agus Listriono selaku CEO dari PRMN sudah menjelaskan mengenai Pikiran Rakyat Media Network. Luar biasa ya Pak ya. Ada loh Pak gajinya 160 juta sebulan. Saya sih mau ya jadi content creator di PRMN gitu, luar biasa sekali. Dan malam hari ini senang sekali saya Malsai Putri bisa ngobrol-ngobrol juga dengan sosok Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar saya mengucapkan terima kasih juga loh Pak. Karena Bapak ini kan sering banget Pak posting makanan masakan istri. Betul ya Pak ya? Itu membuat saya jadi termotivasi masak sambal terong loh Pak. Jadi saya, ternyata kalau mau jadi istri yang baik ini harus bisa bikin sambal terong. Tapi sebetulnya Pak Ganjar dari dulu ini sosok yang terkasih Bu Atikoh itu memang sering masak atau bagaimana sih Pak Ganjar, boleh diceritakan nih Pak? Apakah kisah cinta asmaranya dulu juga lahir dan tumbuh karena masakan yang enak-enak gitu Pak? Gimana tuh Pak? Mas Agus, makasih juga. Enggak, sebenarnya masakannya apa aja di bak kira-kira begitu. Hanya kan kemarin itu yang viralin di anak-anak itu kita kan nggak tahu karena siang mesti makan, terus kemudian kita cari warung juga tidak banyak, kita mesti kasih contoh bahwa warung-warung ini tidak boleh dipakai atau yang mau makan nggak boleh dine in atau duduk makan di situ. Nah, kita siap-siap Mbak, bawa bekal dari rumah. Ya memang dari dulu saya seneng sambal terong. Apalagi kalau sambal terong yang modelnya orang pondok itu kan sambalnya terongnya cuma digoreng, dipenyet gitu ya. Itu enak banget gitu. Dan saya waktu kecil suka masak, saya sendiri suka masak gitu. Sehingga saya dibantu istri itu, makan apa gitu. Nah, itu dibawain, ada sambal terong, ada ini. Kalau istri saya sih agak jarang masak gitu, tapi dia manajernya. Jadi hari ini mau makan ikan, hari ini dia manajernya. Ya kepala koki lah kira-kira, tapi bukan kokinya. Gitu. Oh gitu. Berarti Pak Ganjar senang masak ya? Masak apa sih Pak biasanya Pak Ganjar Pak? Favoritnya gitu? Enggak, waktu kecil Mbak, saya ini diajari masak oleh ibu saya sejak kecil, itu nasi goreng. Dan sampai sekarang makanya saya suka banget sama nasi goreng.
Ya, akibatnya sekarang ya asam urat kadang-kadang naik gitu kan, karena banyak gorengan itu. Sego Terus goreng, belum lagi kalau di Semarang ada babat itu loh Pak, babat gongso itu enak ya, banget ya Pak. nasi goreng Ini babat tuh ngobrolin, paling enak sedunia Mbak itu. Terus kemudian ya waktu sekolah mulai SMA saya kos dan saya masak sendiri dan masak paling gampang itu masak oseng-oseng jadi kacang gitu ya. Apa kadang-kadang sayur ya, sawi, bayam gitu. Kalau itu sih hari ini lumayan lah Mbak, masih jago gitu ya untuk masak gitu. adalah Jadi andalan Pak saya ya, ya dimasakin. awalnya senang sih saya senang, tapi sekarang udah banyak punya kesempatan. Jadi saya itu biarpun kurus tapi suka kuliner gitu. Dan itu menjadi prinsip. Biar kurus harus kuliner gitu. Nah, sekarang sering keliling, nah mulai dibuka lagi sekarang dari presiden pidato levelnya udah mulai turun gitu kan, sudah mulai dine in. Nah saya suka promo kuliner warung-warung itu saya suka banget. Makanya kalau saya sepedaan keliling masuk warung di pasar begitu ya, di pasar itu pasti ada makanan enak. Apakah soto, apakah bakso, apakah sate, gulai. Kalau di Jawa Tengah seperti itu, pasti ada warung-warung yang enak. Jadi saya sering datang masuk-masuk ke pasar gitu, seneng banget. Ada kadang-kadang ya bau sampahnya, tahu kan di pasar bau Iya, sampahnya iya, kayak apa. iya. Dan itu menjadi bumbu yang membuat aromanya sedap. Iya, bumbunya jadi sedap. Tapi menarik nih Pak. Jadi Bapak tuh senang masak, tapi juga Bapak senang naik sepeda ya Pak ya. Jadi berimbang lah. Jajan boleh banyak Pak, tapi tetap harus fit gitu. Suka naik sepeda dari kapan sih Pak sebetulnya Pak Ganjar? Enggak, belum lama sih. Ya waktu kecil dulu kan suka sepedaan gitu ya. Iya, Suka iya. sepedaan, dibeliin sepeda satu, tapi yang naik berempat sama kakak sama adik jadi giliran gitu ya. Terus kemudian SD saya sekolah naik sepeda waktu itu karena ya jaraknya agak jauh. Sepedanya sepeda mini begitu. Stadionnya cuma satu, tapi saya naik bareng kakak saya. Jadi tahu kan, sepeda apa sepeda satu itu buat dua orang gitu. Kalau Ya. waktu kecil dulu saya menikmati gitu rasanya asik gitu. Pun kalau anak sekarang lihat ya kasihan ya gitu. Kalau kita nggak kasihan udah keseringan miskin dulu. Jadi Aduh, aduh, aduh. ya waktu SMP Mbak dibeliin sepeda jengki Iya, ada iya. boncengannya sehingga kakak saya perempuan dulu kalau sekolah bareng boncengin gitu-gitu atau sebaliknya dibonceng gitu ya. Jadi ya kondisinya sepedanya begitu ya begitu mulai bekerja enggak sepedaan sih enggak sepedaan. Terus waktu masih di DPR RI saya beli sepeda lipat tapi enggak terlalu rutin ya kalau pas pengen aja. Tapi begitu jadi gubernur malah jadi maniak gitu. Jadi maniak ya kira-kira sudah jalan mungkin 7 tahun yang lalu lah. Pantesan Pak, gear-nya lengkap banget tuh kalau naik sepeda ya Pak ya. Helmnya, apanya segala macam, sarung tangannya lengkap luar biasa loh Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar, kalau bahas mengenai sosok Pak Ganjar yang support banget UMKM, selalu berusukan untuk melihat bagaimana perkembangan dari para pedagang-pedagang kecil yang harus terus kita bantu. Kita ingatkan masyarakat juga untuk support begitu ya. Dan Bapak juga senang banget untuk akhirnya naik sepeda. Jadi rasanya tidak ada boundaries nih dengan masyarakat, dekat banget. Nah, kita juga punya yang dekat banget nih Pak Ganjar malam hari ini, yaitu adalah dua rekan kita yang kita akan ajak berikan kesempatan malam hari ini untuk bertanya langsung, menjawab mungkin klarifikasinya nih Pak. Ini momen luar biasa nih. Ada dua rekan kita yang akan kita ajak untuk membahas lebih dalam mengenai seputaran Jawa Tengah. Yang pertama, ada Mas Inung dari beritaseloraya.com. Selamat malam Mas Inung. Halo, selamat Terima malam Mas kasih. Inung. Selamat malam, Mas Ayu. Iya, Mas Inung silakan. Malam hari ini Pak Ganjar sudah join bersama kita. Nah, Mas Inung kira-kira punya pertanyaan apa yang ingin diklarifikasi langsung oleh Pak Ganjar Pranowo? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ayu. Assalamualaikum Pak Ganjar. Salam jateng gayeng Pak Ganjar. Jadi kalau ingat Pak Ganjar itu dulu waktu pertama kali itu bikin masyarakat ini bersimpati dengan Pak Ganjar. Yang sangat dekat dengan masyarakat waktu itu adalah waktu viral 2014. Kalau Pak ingat waktu di Jembatan Timbang ya Pak ya. Nah itu sangat mewakili hati masyarakat terutama sopir-sopir truk ya Pak ya. Dan itu sempat viral agak lama waktu itu Pak. Menjadi berita nasional begitu.
Terus yang berikutnya saya soroti di Magelang, Pak. Di Magelang itu ketika Bapak menemukan pungli di Samsat itu, Pak. Nah, pertanyaannya bagaimanakah manajemen supaya tetap konsisten tidak ada pungli di Jawa Tengah, Pak? Iya, Mas Inung. Sebenarnya kita itu bekerja sama dengan media, bekerja sama dengan masyarakat. Dan saya mengikuti sebenarnya ilmunya Mas Agus tadi, membuat jejaring, membuat network gitu. Sebenarnya ya setelah saya pikir-pikir kayaknya saya bisa buat koran juga ini, membuat media juga ini. Kayak ilmunya Mas Agus tadi. Dan betul juga ilmunya itu sebenarnya koran hari ini udah bergeser kan. Kalau dulu rekrut orang, bikin kantor, begitu nggak? Ya nggak sih? Terus kemudian dilatih jadi wartawan, mereka ke lapangan, masuk ke redaktur gitu. Sekarang nggak, semua bisa kita kendalikan Mas Inung dengan ini. Jadi sebenarnya awal itu ya Mas Inung ya. Karena waktu saya running gubernur itu kan boten korupsi, boten ngapusi. Jadi tagline tidak korupsi, tidak menipu itu sebenarnya bagian dari spirit yang mesti dibangun untuk berubah Jawa Tengah. Karena kita melakukan riset saat saya mau maju gubernur itu, apa sih problemnya? Oh, korupsi. Apa sih problemnya? Layanan yang kurang baik. Oke. Oh, ternyata inti sebenarnya cuma itu ya. Dan itu saya berani mengambil kesimpulan, menjadi pemimpin, menjadi kepala daerah, menjadi aparatur sipil negara itu hanya satu saja. Kamu melayani dengan baik atau tidak. Nah, saat itu, Pak Ganjar, ini banyak sekali di jembatan timbang kita di pers itu udah biasa Pak, udah jadi cerita biasa ternyata cerita biasa. Nah, kami kumpulkan, terus kami rapat, Mas Inung, kita undang seluruh pelaku, mereka yang petugas yang jaga di jembatan timbang. Hai bro, gitu. Bapak Ibu, saya dapat laporan ini ya, bener nggak? Gitu. Ya pasti jawabannya kan enggak. Cuman kalau kita lihat dari gaya lifestyle mereka, itu semua terkonfirmasi hidupnya. Terkonfirmasi mewah-mewah, kendaraannya jauh lebih bagus dari PNS lainnya. Gayanya ya saya sambil bercanda, mungkin ini agak fisik ya, agak bagus, tapi saya ceritakan aja deh. Ya mohon maaf ya, yang cowok-cowok itu wah gayanya begitu, perutnya gendut, kelihatan nggak, jalannya aja berat. Mohon maaf kalau perutnya yang agak besar ini bukan untuk Bapak Ibu. Nah pada saat itu yang terjadi apa? Supir-supir kemudian juga lapor, mulailah kenal nomor handphone saya, medsos saya, mereka lapor. Pak Ganjar ini di sini, ini di situ. Oke. Baru setelah saya kasih peringatan, mulai hari ini Bapak Ibu saya tidak mau mendengar lagi ya, tolong hentikan. Tapi Mas Inung, teman-teman semuanya, apakah mereka terus tiba-tiba mau taat? Tidak. Alah gubernur kayak gini ya, kalau paling itu cuma omdo gitu. Dikiranya omong doang gitu. Sehingga suatu ketika saya jalan, rutin saya keliling, biasanya Rabu Kamis saya keliling begitu waktu itu, sampai berjalan sebelum pandemi, saya dikasih tahu, Pak, katanya kalau lewat jembatan timbang mau mampir Pak, depan ada jembatan timbang. Oke, mampir mendadak. Saat itu anak istri saya ikut loh, tapi dia di mobil, nggak mau turun. Anak saya tidur, masih kecil anak saya waktu itu. Terus kemudian saya masuk. Pas saya masuk itu tontonannya, Mas Inung, teman-teman semuanya, itu persis seperti yang diceritakan. Jelek, menjengkelkan. Jadi saya yang sangat tidak terkenal dengan orang, karena masih gubernur baru, ya, kurus, jelek gitu kira-kira, tapi pas masuk itu nggak diomongin, nggak disapa sama orang, nggak disapa. Sehingga truknya itu petugas jembatan timbangnya duduk, terus kemudian truk yang bersih-warna itu keneknya, supirnya itu ada nggak pakai baju, pakai celana pendek, saja. Mau kemana Mas? Gitu. Biasa situ. Ngapain situ? Biasa setor, gitu kan. Terus duitnya dilempar. Jadi sebenarnya nggak ada wibawanya. Saya bilang ini, sialan ini, kita korps pegawainya ini sialan, dilemparin. Dan pada saat itu balik lagi kedua, datang lagi truk berikutnya, itu truknya itu frekuensinya tinggi sekali, lempar. Dari mana? Gitu. Biasa Pak Astor, bahasanya sama. Maka dua responden ini langsung, yang sudah store itu langsung ke belakang. Nah belakang saya kan pengawasnya polisi. Pengawasnya polisi. PJ langsung, ya diambil dulu. Ada apa nih? Udah duduk sini dulu. Kok saya nggak mau jalan? Duduk sini ya gitu Pak. Langsung gitu duduk. Yang kedua gitu. Yang ketiga gitu. Keempat gitu.
Akhirnya saya masuk, pas saya masuk itu duitnya itu ya kira-kira kalau mejanya segini itu kayak menggunung gitu, dan duitnya udah dikual-kual itu dilemparin. Jadi sebenarnya itu kondisinya. Yang kedua setelah ya terjadi itu, wah geger semuanya, terus ya jadilah isu nasional itu sampai saya menjadi pembicara tunggal seluruh Indonesia di Kemenhub untuk kemudian kita lakukan perubahan. Sampai aja sih belum beres, karena ini sekarang diambil pusat. Ya solusinya sebenarnya sudah teknologi, nggak usah ada orang, pakai alat, dan alatnya sebenarnya sudah ada. Ini hasil yang saat itu terjadi. Yang kedua yang di Magelang itu Mas Inung, saya dilapori Pak Ganjar bayar pajak kok sulit. Nah itu terjadi. Itu sampai hari ini masih terjadi. Jadi aku tobat tenang itu sampai hari ini masih terjadi. Jadi orang mau bayar pajak, tapi cek fisik itu dimintain duit. Padahal itu gratis. Akhirnya saya sampaikan, karena saya menemukan itu bukan sekali, yang Magelang itu ya dia sial gitu ketemu saya. Terus kemudian dimintai duit, karena itu bukan instansi saya, maka kemudian saya laporkan kepada instansi pucuknya, saya bicara sama Kapolda, langsung dibabat habis sama Kapolda, tapi ya kumat lagi sekarang. Karena ternyata orang itu bukan polisi juga, mereka itu partner gitu. Dan itulah yang terjadi. Maka saya usulkan begini, nggak usah gratis deh, bayar aja lah. Cek fisik itu bayar aja. Jadi menginternalisasikan biaya eksternal. Itu kan biaya eksternal, ilegal. Udah disuruh bayar aja, biar mereka punya bayaran. Jadi kadang-kadang kita itu ngomong gratis pelayanannya cepat gitu ya. Gampang itu omongan aja. Pada saat gratis-gratis nggak selesai, ya nggak? Buat kartu identitas, apakah KK, apakah KTP, gratis gitu. Tapi nggak pernah jadi gitu. Sama aja bayar, saya bilang gitu. Rakyat bayar mau kok, gitu. Sama izin usaha juga gitu. Wah IMB kok izin usaha mau buat bikin perusahaan gratis. Ngomong aja gratis, tapi nggak jadi 3 tahun. Piye? Lebih baik suruh bayar aja, pengusaha itu benar. Udah sekian persen dari total investasi bayarnya sekian gitu. Itu malah beres. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mentransformasikan. Akhirnya Mas Ino, teman-teman semuanya, itu 2 nilai. Ya ada di Jembatan Timbang, ada di Samsat, penerimaan CPNS, terus kemudian mereka yang mengurus bisnis saya akumulasikan, terus saya ceger begitu. Mulai besok nggak ada setoran, mulai besok nggak boleh ada pungli, mulai besok kalau ketahuan saya pecat. Maka akhirnya saya harus mencopot pejabat penting saya 2, saya harus mencopot level bawahnya udah keseringan, saya lupa jumlahnya gitu ya. Dan ternyata, beneran toh Pak Ganjar gitu. Sehingga ada pejabat penting itu saya bilang, Bapak kita udah sepakat ya, siapa sambil mukanya merah gitu. Jadi Bapak silakan mulai besok tidak usah bekerja di situ lagi. Oh, saya ya Pak, diberhentikan dari jabatan. Oh tidak, saya tidak sekejam itu. Saya hanya ingin Anda tidak jadi PNS lagi gitu. Jadi terus setelah itu ya selesai. Saya sebenarnya nggak enak hati mau cerita, tapi seperti mempermalukan, saya tidak ada niat itu. Dan ternyata rakyat tepuk tangan gitu, meriah sekali. Sekarang saya tidak pernah melakukan itu lagi. Tahu nggak Mas Ino apa yang terjadi? Pak Ganjar ngamuk lagi dong gitu, suruh ngamuk saya. Enak aja, kamu ngamuk tepuk tangan, saya tambah darah tinggi gitu. Jadi masyarakat ternyata senang. Dari ini ada nanti Mas Inu berikutnya galian C, terus sekolahan, pendidikan. Nah kalau sekarang ya sudah mulai jalan rakyat menyampaikan ini. Pernah ada satu radio dulu, Mas Agus, Mbak, dulu ada satu radio lapor. Ada laporan Mbak dulu dari radio. Pak Ganjar, ini lagi ada jembatan diperbaiki, kami yang lewat dimintai duit. Wah, saya komunikasi langsung dengan polisi, nggak sampai 1 jam di lokasi diobrak-abrik dan saya mendapatkan itu. Jadi sebenarnya dengan media, dengan publik dan ketika citizen jurnalis makin banyak gitu ya, check and balances terjadi. Ya tinggal komitmen aja kita mau apa enggak. Maka saya sampaikan kalau pegawai saya Anda melakukan itu, saya pastikan Anda bisa pecat. Saya pastikan gitu. Dan udah berkali-kali sekarang pecatnya sambil tertawa sekarang. Ayo kemarin melanggar ya. Oh, maaf Pak, saya keliru. Sudah tahu kan ketentuannya, iya Pak, ya sudah mengundurkan diri gitu. Besok mengundurkan diri. Udah pensiun masih muda gitu kan. Gitu. Tapi kan enak, nggak usah marah-marah gitu kan. Udah lah saya marah ya udah selesai. Gitu Mas Indung.
Jadi harus ada komitmen katanya itu tadi ya untuk akhirnya menyelesaikan laporan-laporan dari masyarakat. Tadi Mas Inung juga punya pertanyaan lain katanya ya. Kenapa? Mas Inung ada pertanyaan lain katanya nih. Benar? Udah Ya, ya masih. Mas Inung. Pertanyaan ada Pak Ganjar, Mas Inung mau nanya lagi katanya. Jadi, ya, jawaban Pak Ganjar itu sangat tepat banget dan benar banget. Karena sampai sekarang masih terjadi. Karena ini memang sangat sulit sekali. Contoh galian C apa yang dikatakan Pak Ganjar sangat benar, dan di samsat itu bahkan saya temui beberapa waktu yang lalu itu di Boyolali Pak Ganjar itu yang pajak sama calonnya banyak calonnya gitu Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu yang sisa periode ini Pak Ganjar. Ini sebelum saya pertanyaan terakhir Pak Ganjar, elektabilitas Pak Ganjar ini sangat tinggi sekali beberapa akhir-akhir ini, bahkan di media sosial gitu. Dan ini periode kedua Pak Ganjar. Setelah 2 periode ini Pak Ganjar mau ngapain sih? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, kalau saya ikut jejaringnya pikiran rakyat boleh nggak? Barangkali saya bisa membuat usaha sendiri sama Mas Agus gitu kan, ikut memberitakan, nanti pendapatannya bisa berapa Mas Agus, tadi 160 juta, ya kan tenang gitu. Nggak dikejar-kejar wartawan lagi, sekarang saya gantian ngejar orang gitu. Itu Mas Inung. Oh iya, Mas Inung, yang terkait dengan Samsat itu akhirnya kita sekarang ada aplikasi Sakpoli, sehingga bayarnya tidak lagi perlu ketemu orang, boleh dari handphone. Dan sekarang Anda boleh download namanya Sakpoli gitu. Gitu Mas Inung. Mas Inung, semoga terjawabkan. Pak Ganjar pastinya kalau mau melamar pasti diterima sih sama Pak Agus, nggak mungkin enggak kan? Saya jadi mitranya PR kan saya buat sendiri. Ya, follower saya sudah lumayan gitu kan. Kira-kira pembaca saya juga udah banyak. Gitu ya Mas Agus. Oke. Ada juga Mas Heru yang bergabung malam hari ini. Halo Mas Heru dari semarangku.com. Selamat malam Mas Heru. Halo Mbak Ayu. Halo, Silakan, selamat malam. Mas Heru. Silakan Mas Heru. Ada pertanyaan yang ingin diklarifikasi oleh Pak Ganjar? Monggo, silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jateng Gayeng. Kayaknya nanti Pak Ganjar kalau sudah 2 periode daftar di Semarangku pasti saya terima, Pak. Jadi konten kreator saya pasti saya terima, Pak. Siap. Begini Pak Ganjar, saya itu kan sebenarnya asli Jogja, cuma tinggalnya sudah lama di Semarang. Nah, dewasa ini tuh banyak beberapa acara hiburan yang sudah tidak bisa digelar lagi karena ada PPKM dan sebagainya. Nah, kedepannya umpamanya nih, Jateng itu sudah keluar dari zona merah maupun levelnya sudah turun gratis dan sudah bisa hidup normal seperti dulu lagi. Kira-kira ada enggak hadiah dari Pak Ganjar untuk masyarakat Jateng? Mungkin mengasih hiburan sebagai hadiahnya, bisa konser ambiar atau mungkin kemarin kan Pak Ganjar juga nonton Scorpion bareng bersama saya, cuman saya di depan, jingkrak-jingkrak di depan. Nah, mungkin Pak Ganjar masih bisa ngasih hadiah ke warga Jateng untuk kasih, mungkin ngundang Metallica, ngundang Bon Jovi dan sebagainya. Mungkin nggak itu Pak Ganjar ketika nanti sudah hidup normal dan ketika Pak Ganjar masih menjabat. Itu aja dulu Pak Ganjar. Terima kasih. Iya, Mas Heru, waktu di Jogja dulu ya, ada Scorpion, terus kemudian pernah ada Europe ya, terus kemudian Megadeth gitu. Itu sebenarnya waktu itu harusnya di Jateng itu. Harusnya di Jateng, tapi ternyata Jateng yang siap cuma Boyolali. Maka yang lain kemudian dibawa ke Jogja. Jadi saya menjadi bagian dari itu juga. Nah, waktu itu karena saya senang, tapi kayaknya terus saya sendiri yang senang kan nggak enak toh Mas gitu. Ada satu IO gitu dulu udah nyiapin di Purple, bahkan di Purple udah siap datang reuni. Waktu itu dia mau ada acara di India, terus ke Australia. Nah, saya ditawarin apakah mau. Waktunya cuma 2 minggu. Dan biasanya kalau tur begitu itu murah. Ini mohon maaf teman-temannya, bukan sok nasional, bukan tidak nasionalis, tapi karena memang gimana
kita suka rock gitu ya, idola gitu ya, jadi ya suka nggak suka. Mungkin kalau sekarang ya Luna, BTS ya, Blackpink gitu ya, gantian yang K-pop gitu. Sorry ya, kita juga ARMY gitu ya. Nah setelah itu, apa yang mau saya ceritakan, kita udah ngubungin gitu. Dan mungkin Mas Heru bukan hadiah ya, ya mesti ada lagi karena itu menjadi industri hiburan yang menyenangkan. Saya ya Mas Heru ini lagi ngumpulin. Minggu lalu kawan-kawan kepala dinas pariwisata ngumpul se-Jawa Tengah. Bagaimana pariwisata kita buka lagi. Ini kelasnya nasional aja, nasional kita sendiri ya, lokal lah gitu. Itu ada Dian Culture Festival. Saya bilang, besok Dian Culture Festival bagaimana? Gitu. Dia sampaikan, Bapak, Dian Culture Festival mau kita buat virtual. Loh, sekarang statusnya udah turun kok. Kenapa tidak dibuat sekarang konser, luring, tidak lagi daring. Kalau perlu tetap di hybrid. Nah, saya sampaikan konsepnya gini, Mas Heru. Ini kan artis-artis nasional lokal juga sudah kesel ya. Udah kesel. Mereka artis-artis mantap gitu, mantap makan tabungan gitu, karena nggak ada konsernya maka jadi mantap gitu. Dan pada saat itu ngobrol artis nasional, artis lokal itu di Boyolali ya. Mas Inung kemarin kan jualin alat-alat gitu ya Mas Inung ya, sampai rame, mau dibantu, saya telepon Pak Bupati dibantu lah gitu. Saya dulu waktu awal-awal pandemi tahun lalu juga membuat konser panggung kahanan. Kenapa kahanan? Ya keadaannya lagi begitu. Terus artisnya gimana dong? Siapa yang bayar? Saya nggak mampu bayar. Akhirnya kita buat donasi, ngarang-ngarang aja Mas. Ngarang buat event. Kira-kira kalau ditampilin di Facebook, di IG, di YouTube laku nggak ya? Ya 9 kali pentas saya dapat duit kira-kira 540 juta. Kita simpen, terus kita kembalikan untuk membantu mereka. Ada yang butuh sembako, anaknya sekolah, yang mau buat pentas tunggal. Pentas tunggal kalau ada dalang perempuan Purworejo itu, Pak Ganjar, saya dibantu, saya mau pentas tunggal di YouTube. Dia butuh karya, dia butuh eksis. Dia mungkin juga butuh duit tapi nggak bisa. Akhirnya kita bantu 7 juta, ada yang 11 juta gitu ya. Kita bantu Mas Heru. Nah, Dian Culture Festival, kemudian saya minta untuk membuat satu desain agar besok bisa dilakukan dengan luring, tidak lagi daring, ya, atau kemudian di hybrid. Lalu bagaimana Pak Ganjar? Wah, itu jadi kerumunan. Oh pasti kerumunan. Tapi satu, panggungnya gede, artisnya di PCR test dulu, ya, artisnya nih, hotelnya disiapin. Saya lupa ya, kalau ada yang ingat konser rock di Eropa itu kemarin juga dibuka loh. Dibuka yang 1 tahun lalu tutup, terus dibuka yang sampai nginep itu loh, pakai tenda-tenda. Saya aja udah pingin, saya mau cuti, saya mau nonton gitu. Dulu sebelum pandemi, kemudian terjadi pandemi nggak ada. Jadi itu seluruh artis dunia tok semua manggung, dan itu hanya rock dan metal aja. Wah, saya udah pengen sama anak saya, istri saya udah ngerancang-rancang, ya pandemi nggak jadi. Rasanya asik ya, bawa tenda sendiri, bawa alat masak, nonton band 3 hari. Wah, itu sudah terpuaskan gitu. Nah, saat itu kemudian saya menyampaikan inspirasi ini ke kawan-kawan. Ya kita nggak gede banget sih. Kalau di Dian dibuat itu, ini saya pernah nonton satu pertunjukan di TV sih nontonnya ya. Kalau nggak salah di Amerika atau di Eropa ya. Jadi areanya itu terbatas. Kalau di Dian itu kan terbatas juga, bisa ditutup lah pintu masuknya, tidak semua masuk. Panggungnya terbuka. Terus kemudian bagaimana audiensnya disiapin tempat duduk. Satu tempat duduk itu ada satu mejanya, terus kemudian kayak orang kondangan itu, pakai meja bundar gitu. Mejanya kotak juga boleh sih. Terus kemudian satu keluarga berjarak 1,5 meter, 1,5 meter gitu. Jadi kayak restoran gitu. Terus nonton konser. Jadi nanti diarahkan ya dengan teknologi daftarnya dan sebagainya. Bahkan Mas Heru saya ngomong, kalau gitu kamu jualnya yang mahal. Kan ini eksklusif. Kenapa mahal? Tadi saya baru rapat Borobudur Marathon, insya Allah Borobudur Marathon tahun ini jalan. Dan tahun kemarin di 2020 Borobudur Marathon itu jalan. Tapi yang lari hanya elit marathon, yang lain lari virtual. Dan ternyata para runner-runner itu, wah udah tergila-gila semua. Kapan Pak? Kapan Pak? Dan tahun kemarin itu seluruh dunia kalau nggak salah maraton kelas internasional yang jalan hanya 3. Kalau nggak salah satu Tokyo, yang kedua saya lupa Boston atau Berlin, antara salah satu itu, dan yang ketiga adalah Borobudur.
Dan kami harus membayar mahal sekali. Hanya ingin mempertahankan eksistensi itu. Nah, kita sekarang rancang, karena itu ada turunannya nanti. UMKM-nya laku, tempat penginapan laku, orang transportasi laku gitu ya. Dan Mas Heru kalau itu lari di sana, Jogja juga sama. Jogja kecipratan karena banyak yang nginep di Jogja juga. Jadi sebenarnya ekonomi ini bisa kita gelindingkan. Jadi apakah nanti akan ada hadiah macam-macam kalau Mas sudah ngantri Mas Hermam. Jadi IO yang untuk pentas internasionalnya itu konser internasional udah minta. Maka saya lagi nyiapin ya, ini sayangnya agak lambat sih. Ini kalau pemerintah kok mesti kesannya lambat terus. Jadi di Semarang itu Mas, di bandara kalau keluar ya, di kiri kan ada PRPP. Ya, problem PRPP kan udah selesai. Ya, alhamdulillah lah, kita yang menang. Setelah sekian puluh tahun, ya, kita sudah kembali ke pakuan Ibu Pertiwi, gitulah. Ya, kalau Pak Jokowi bisa mengembalikan Freeport, ini kelas kecil aja nih, diambil orang lain ya kita bisa kembalikan jadi milik daerah. Nah, itu mau saya bangun semacam concert hall, sport hall ya, untuk pameran yang gede. Dengan satu harapan itu Mas, jadi kita punya gedung konser yang suatu ketika bisa kita pakai dan itu bisa puluhan ribu gitu ya. Ada sih di Semarang itu punya swasta tapi kecil. Tapi sayang pada saat mau diresmikan juga terjadi COVID ya, sehingga banyak yang tidak bisa tampil. Jadi Mas Heru, itu yang ada dan udah ngantri sebenarnya, udah ngantri. Saya kira artis-artis luar negeri juga rindu order kok sekarang. Kalau diundang Pak itu juga mau. Gitu Mas Heru. Oke. Mas Heru ada pertanyaan lain Mas Heru untuk Pak Ganjar? Tapi ini yang tanya yang di Jawa Tengah aja ya Mbak? Ini saya lihat ada yang dari mana-mana tadi itu. Betul sekali. Gimana Mas Heru ada pertanyaan lain Mas Heru? Wah banyak ini Pak. Dia tadi Jambi ya, saya lihat ada Bengkulu tadi. Oh betul. Ada lagi Mas Heru? Ya, ya Pak, nanti mungkin yang di PRPP itu dibikin Little Woodstock Semarang lah, biar kayak tahun 60-an. Benar-benar. Apa namanya Mas tadi konsernya? Satu lagi nih Pak, pertanyaan saya, Little Woodstock. Ya. Nah itu betul itu. Sampean pancen wartawan tenan deh. Aku aja nggak tahu, sampai jadi tahu sekarang ya. Jadi ingat betul. Hebat. Gimana Mas Heru? Ini satu lagi Mas Ganjar, kira-kira nih karena kecenderungannya sekarang itu banyak kepala daerah yang muda-muda nih sekarang. Nah, sepeninggalan nanti Mas Ganjar dari Jawa Tengah ini kira-kira siapa yang kiranya bisa meneruskan legacy dari Mas Ganjar untuk memimpin Jawa Tengah? Kan ada Gibran di Wali Kota ya Solo, terus ada Diko Ganinduto di Kendal. Kira-kira menurut Mas Ganjar yang paling cocok untuk meneruskan legasinya Mas Ganjar nanti siapa setelah 2023? Terima kasih. Waduh Mas Heru banyak banget ya. Semarang, Solo, Kendal, Demak juga barusan ini muda. Sekarang kawan-kawan lagi diuji ya. Yang baru running, baru menjabat periode pertama diuji. Yang kedua, yang sudah 2 periode makin dilirik gitu ya. Banyumas meskipun ya mungkin orang bicara muda tua, tapi sekarang orang bicara pengalaman. Mereka sedang diuji dan sedang berkompetisi, sehingga masyarakat Jawa Tengah akan melirik. Saya hanya ngingatin aja sama teman-teman, saya sejak jadi gubernur agak strict gitu ya. Agak strict pada pemberantasan korupsi, strict pada layanan publik. Sampai paksa itu Mas Heru, semua punya call center gitu ya. Semua punya call center. Mas Hendi, Mas Gibran, Diko itu kita minta contoh-contoh itu. Banyumas saja Pak Hussein itu rajin banget. Mbak Sri, Grobogan itu semua sekarang main medsos, semua main laporan saya minta agar ada. Artinya apa? Itu kerjaan nggak enak. Kan nggak enak nih. Ngurusi orang 1, 2 nggak bisa divaksin, nggak bisa nebus sekolah, di rumah sakit nggak bisa bayar, rumahnya ambruk, ya diusir dari rumah. Itu kerjaan harian saya. Dan kalau kita passionnya seneng, maka masyarakat akan merasa puas. Nah, ukurannya, kalau ada kawan-kawan nanti mau melakukan komitmen-komitmen ini akan enak. So, kalau tidak, terus kemudian berubah, nanti akan ditagih. Bukan saya, wah Pak Ganjar paling hebat, tidak. Karena kawan-kawan ASN saya itu kalau dikasih sekarang gini, tidak terima kasih, gitu. Kalau dulu, kita udah datang, nggak dikasih. Gimana itu perusahaan itu, nggak tahu diri gitu.
Udah lebaran, parsel nggak datang, Natal parsel nggak datang, dasar pelit semua. Gitu. Ngurus izin langsung, apa ini kertas saja, amplopnya mana gitu. Itu kan kelakuan-kelakuan yang nyebelin kan gitu. Rasanya pecatin aja yang begitu. Nah, siapa tokoh-tokohnya? Tokoh-tokoh ini sekarang mesti menyiapkan diri untuk ya membawa ya naik kelas lah, ada improve-nya lah, ada apa kualitas yang naik lah. Dan saya kira banyak sekali Mas Heru. Mereka tidak ada yang muda, tidak hanya yang muda, yang tua sekarang akan dilihat. Sebenarnya gini loh Mas, muda itu tidak harus selalu terkait dengan usia, tidak harus. Muda itu juga bisa semangat. Anak muda gayanya tua banyak Mas, ya. Mohon maaf nih, kepala daerah muda, keren, kemana-mana pakai t-shirt, pakai jeans, pakai sneakers, gayanya gitu. Tapi pengawalnya, satpamnya banyak. Apa itu kayak gitu? Wah, elit ya, ketemu rakyat sulit, buat apa? Itu muda tapi kelakuan tua gitu loh. Tapi banyak yang tua, pakai batik, pakai baju safari, kelihatannya kolot. Tahu nggak Mas? Sisirannya itu pakai minyak ya, sampai klimis gitu, pakai pomade lah zaman dulu. Zamannya Pak Agus itu pakai pomade namanya kan. Terus kemudian sisirannya gitu, kinclong, di sini bolpennya banyak, tahu sendiri kan, jengkolnya gede, kemana-mana. Tapi dia setiap saat dihubungi rakyat gampang. Setiap saat ada problem dia hadir. Di demo dihadapi. Loh itu tua tapi kelakuannya jiwanya muda gitu. Jadi sebenarnya nggak ada urusan sama usia Mas. Nggak ada urusan sama usia. Tapi kalau Anda lihat Joe Biden akhirnya seperti itu loh. Mahathir Muhammad akhirnya seperti itu toh. Ya, makanya ya orang Indonesia siap-siap. Sebaiknya regenerasi gitu. Sehingga kemudian ada satu perubahan. Gitu Mas Heru, jadi banyak yang hebat-hebat. Atau dari wartawan, wah kalau kita lihat, halo ada yang ingin jadi gubernur Jawa Tengah. Jadi ya, Pak Ganjar ya, wartawan-wartawan ini yang meneruskan mungkin. Ya. Oke, nah tadi Pak Ganjar bilang ini, kira-kira ada daerah mana nggak sih? Karena kan ini banyak banget pesertanya dari daerah lain. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi seputar berita-berita skala nasional. Isu-isunya skala nasional nih Pak Ganjar ya. Dan yang pertama kita akan undang rekan kita, Sobat PR, ada Mas Syaiful Amri dari publiktanggamus.com. Halo Mas Syaiful, selamat malam. Tanggamus Lampung nih. Ya. Iya Pak. Silakan Mas Syaiful Amri. Kira-kira ada pertanyaan untuk Pak Ganjar yang ingin diklarifikasi langsung oleh Pak Ganjar. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Syaiful. Buat teman-teman PRMN, sehat selalu, salam waras. Sama Pak Ganjar ini sugeng dalu Pak. Saya orang Lampung tapi besar dan lahir di Lampung. Jadi memang ya karena mayoritas orang Lampung tuh Jawa semua Pak, 80%. Ya, mesti trans ini. Iya Pak. Tapi Mbah Kulo itu Pak, ABRI Pak, tentara jadi. Oh, oke. Kan salam Lampung ada salamnya apa itu? Iya Pak. Salamnya orang Lampung apa kalau biasanya ketemu itu? Oh, tabik pun Pak. Tabik pun ya. Jadi sederhana Pak Ganjar ini kerap kali, tadi Mbak Ayu sudah menjelaskan di awal sih, kerap kali membranding, memblow up sebuah produk-produk UMKM, terutama dari Jawa Tengah, banyak macamnya, dan sampai saya pernah lihat itu orang-orang dari kedutaan besar itu ikut melihat secara langsung gitu loh Pak, melihat produk-produk tersebut. Nah, yang saya pertanyakan ini sederhana loh Pak. Mbok ya ada azas keadilan Pak, nggak hanya Jawa Tengah saja. Jadi yang Lampung ya juga dapat gitu kan. Lampung itu ada kopinya Pak, ada tapisnya ada. Dan Pak Ganjar mungkin kemarin pasti masih ingat Pak Jokowi Agustusan kemarin pakai baju tapis, baju Lampung. Harapannya sederhana kok Pak. Bisa nggak Pak? Bapak ke depan itu tidak hanya sekup Jawa Tengah saja Pak. Tapi
daerah lain juga dipromokan. Satu itu. Dan kalau bisa, syaratnya apa, Pak? Jangan susah-susah. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Iya. Jangan susah syaratnya, Pak. Ngomongnya bulet-bulet panjang, mau suruh promo langsung Mas nih. Ini adalah kopi lampung yang sudah sampai di rumah saya. Nih. Itu tetangga saya, Pak. Sampai nanti karena saya cepat saya, ini adalah kopi lampung yang sudah di ruang tamu saya. Saya tapis punya, saya Kopia Lampung punya. Saya lagi cari bajunya Pak Jokowi karena gini Mas Saiful, Mbak Ayu, karena setiap hari Kamis itu kami pakai baju adat Jawa. Setiap Kamis minggu keempat kami itu di Provinsi Jawa Tengah pakai baju adat Nusantara. Sehingga saya itu koleksi baju seluruh Nusantara. Apa kemudian yang mau saya ceritakan? Satu, UMKM-nya hidup, pengrajin-pengrajin hidup, yang beli kita gitu ya. Terus kemudian kenapa pakai baju adat Nusantara? Biar kita bicara, kita tidak terlalu sukuisme gitu loh, tidak terlalu sukuisme karena banyak staf saya itu juga ada yang dari Palu ya, mereka sukunya ada dari Jawa Barat, pada jadi kepala dinas gitu loh. Dulu ada dari Papua, terus kemudian dari NTT, agar keindonesiaan kita itu terjaga, agar kemudian suku, budaya, agama itu tidak menjadi perdebatan sehari-hari. Kita kan mesti berdebat bagaimana agar kopi ini mendunia, kopi Lampung itu mendunia, karena kopi Lampung itu terkenal seluruh dunia. Tapi bagaimana kemudian agar, mohon maaf saya sebut aja, Starbucks itu nggak punya bin, dia nggak punya kopinya, dia beli kopi seluruh dunia, tapi kenapa kopi kita nggak bisa jadi jawara? Ini yang salah siapa? Yang salah saya, karena gubernurnya nggak pinter untuk kemudian mempromosikan. Saya juga punya kopi semacam ini, maka mau Lampung kayak, mau kopi Aceh kayak, mau kopi Toraja kayak ya, itu saya promo, saya nggak ada peduli. Ya, termasuk kami sendiri punya ya, Sindoro Sumbing itu, waduh kopinya bagus banget. Ini karena ketidakpinteran saya mengelola saja, maka kemudian saya merasa iya ya, gimana ya membuat branding. Suatu ketika Mas Saiful, saya pernah kunjungan ke Polandia, waktu itu saya masih di DPR. Ya. Dan pada saat itu di sana kita lagi melihat kerjasama Indonesia dengan Polandia. Waktu itu kita lebih banyak bicara soal kapal, petrol goods, senjata gitu. Nah pada saat saya di sana ketemu dengan pejabat dari Kementerian Kelautan Perikanan. Waktu itu Pak Martani Husaini, dosen UI yang jadi dirjen marketing untuk produk kelautan kita. Gitu. Bapak Martani ngapain di sini? Saya mau jualan seafood gitu. Karena seafood kita waktu itu problem dan udang kita tuh the best di sana. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, ini keren. Dan itulah yang hari ini Pak Jokowi itu genjot terus, ayo daerah apa. Maka di tengah pandemi kemarin, Pak Menteri Pertanian diminta untuk segera ekspor yang memungkinkan, karena devisa. Dan 7 hari 7 triliun judulnya. 7 hari 7 triliun ini adalah konsep kita bisa mengekspor. Nah, termasuk kopi, Mas. Termasuk kopi. Maka Lampung itu tinggal Ya tinggal publik tanggamu, jejaring PR itu untuk cerewet ngomong in detail eksploratif all about coffee, all about Lampung's coffee. Dan itu kalau itu bisa dilakukan, keren. Dan memang waktu saya membuat hashtag Lapak Ganjar, jualan itu Jawa Tengah, produk UMKM-nya. Sekarang sudah tidak, siapapun boleh. Waktu saya ngobrol sama teman-teman NTT yang keren-keren, buat produk yang inovatif, startupnya bagus, mereka cerita, Mas Saiful, Pak Ganjar saya jualan nggak? Emang jualan apa? Moringa. Jadi coklat moringa itu sendiri, moringa daun, moringa bubuk, wah keren lah itu. Langsung saya beli, saya bilang gitu, kirim ke Jawa Tengah, beli. Terus kemudian saya promosikan, rame, saya pergi ke Jawa Timur. Waktu itu saya lagi ada acara khusus internal, kampanye pilkada. Saya mampir di Kediri, mampir di Galek gitu. Ternyata produknya bagus. Terus saya cerita itu, Mas Ganjar boleh dong kita dipromosikan? Boleh aja, ayo gitu. Nah sekarang udah NTT, Jatim, DIY, Jabar, pokoknya mana aja boleh sekarang. Nah
tiap minggu kita buat tema-tema dan ternyata teman dari Perancis saja ngelihat. Ya orang Perancis tapi sering bolak-balik ke Indonesia. Wah, Mas ini kok bagus-bagus ya, boleh nggak? Beberapa yang bagus saya sortir terus saya jual ke Eropa dengan senang hati. Itu sebenarnya target saya. Sekarang orang mulai dorong, Mas Ganjar, itu hashtag lapak Ganjarnya dijadiin marketplace saja. Entah orang itu cuma ekstrakurikuler gitu. Sama dengan Mas Agus tadi, YouTube saya itu sebenarnya pernah ditelepon saya. Ditelepon ya dari Google waktu itu menanyakan, boleh nggak kita pasang iklan? Saya sih mikir-mikir saat itu, bisa dapat duit gitu ya. Bisa kelasnya kayak Deddy Kobuse gitu, yang bisa ngasih duit 1 koper sama mobil ke dokter gitu ya. Dan itu di rumah karena kreatif. Nah, sama sih, saya sudah ada lumayan loh, YouTube saya sudah 1 juta lebih gitu ya. Terus konten-konten mulai kita bikin. Tapi staf saya ngomong, Pak, hati-hati Pak, Bapak kan pejabat publik ya. Ntar kalau diiklanin, Bapak lagi bicara kemiskinan di situ, terus kemudian diiklanin mobil mewah gitu gimana Pak itu? Iya benar juga. Terus kemudian diiklanin pakaian dalam gitu gimana coba, kan nggak asik juga gitu ya. Khawatir juga. Akhirnya saya stop. Cuman kemarin saya punya pikiran beda. Gimana kalau kemudian kita terima aja duitnya, tidak untuk saya, itu untuk donasi sosial gimana? Ini teman-teman lagi mikir. Karena sebenarnya Mas Agus tadi sampaikan, wartawan aja dengan konten-konten bagus, bayangin kita di rumah, tadi tidak di kota besar ya, maaf ya gitu ya. Kita bisa kok melakukan itu. Jadi Mas Saiful monggo dengan senang hati saya, kalau kita mau sharing-sharing bisa. Kemarin saya ngomong sama NTT, waktu saya promo BUMDes gitu, dan kebetulan di partai saya kemarin, saya dikasih penghargaan tentang BUMDes, karena saya ini seneng banget sama pariwisata UMKM itu seneng banget saya. Jadi saya dikasih penghargaan, terus dari NTT ngomong gini, Pak, di kami BUMDesnya belum ada Pak satupun. Desa kami itu nggak produktif, dia ngawur, lurahnya seenaknya. Mas sampean itu adanya cuma marah aja. Kebetulan ternyata dia junior saya di GMNI gitu. Mas, kita dibantu dong. Udah gini, langsung saya tawarin. Ayo kita membuat desa kembar. Ini lagi ongoing, saya tawari, desa kembar. Nanti tak cariin yang potensinya mirip-mirip, tapi mungkin loh ya, mungkin desa kami lebih sedikit maju, sedikit. Anda boleh bertukar. Dan Anda boleh datang, saya fasilitasi. Nanti setelah itu pulang, terus bertukar. Kita juga bisa belajar, umpama di desa Anda, di NTT sana ada moringa tadi. Moringanya bagus, ya kita belajar. Atau barangkali petani kopi kami nanti ke Lampung gitu. Atau barangkali di Jepara, terus di Klaten, kami juga punya semacam songket, kan ada lurik itu Mas, ya kan? Di Jepara bagus, di Klaten bagus. Mungkin nanti belajar dari coraknya yang ada di tapis-tapis Lampung yang bagus-bagus banget itu. Jadi saya punya koleksi di Indonesia kok, tapis punya saya, gitu kan. Jadi, jadi oke Mas Saiful, siap menunggu perintah. Siap. Dari Mas Saiful Amri dari Publik Tanggamus, kita akan beralih ke Mas Sugi dari seputar tangsel.com. Halo Mas Sugi, selamat malam. Ini dari Tangsel, Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Sugi. Tunggu Mas Ganjar. Yang ingin diklarifikasi langsung. Ini dari Tangsel. Coba saya lihat namanya langsung ngeper saya. Sugih itu orang kaya ini berarti. Iya ya. Silakan Mas Sugi, monggo. Amin. Saya didoakan sugih tenanan gitu. Mohon izin saya sapa panjenengan. Mohon izin sapa Mas Ganjar dengan Mas ini. Karena saya junior dekat panjenengan nih Mas Ganjar. Atau malah jangan-jangan seangkatan kita ini. Sama-sama pernah hampir jadi mahasiswa abadi di Gajah Mada. Iya. Ada satu lagi kesamaannya Mas Ganjar. Kita juga menikahi perempuan yang mirip Mas. Mirip namanya. Panjenengan dengan Mbak Atikoh, saya dengan Mbak Atikah. Oh iya kita. Memang nasib kita sama kayaknya. Kayaknya bagusnya dengan nasibnya. Ya tapi bojomu galak nggak Mas? Suka masak terong juga Mas yang. Enggak, tapi galak apa enggak itu dulu? Enggak lah. Galak atau enggak tuh enggak ada yang berani galak, enggak ada yang berani galak sama wartawan Mas. Oh, oke. Karena istri saya itu dulu wartawan loh Mbak. Istri saya wartawan di Solo Pos dulu. Oh, ya. Oke.
Ya. Berarti galak ya Mas ya? Berarti Iya, galak ya iya. Pak? Ya. Berarti galak Pak? Kalau galak sih enggak, cuma saya takut. Ini raja saya ini kan suami takut istri kan kelihatan kan ini. Oke, monggo Mas Sugi silakan. Mohon izin intermezzo sedikit tadi. Reuniannya besok-besok aja. Sekarang saya mau manfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan Jape Mete nih, Mas Ganjar. Jadi gini loh, rada serius sedikit ini. Rada serius tapi karo mesem-mesem. Tempo hari itu kan ada geger gede nih. Ada hajatan di wilayah Panjenengan yang Panjenengan seharusnya diundang. Tapi kok nyatanya tidak. Nah, terus kok menyusul ada kabar Panjenengan itu tidak diundang karena keasikan di medsos. Dan konon katanya punya tanda kutip ambisi sendiri untuk nyapres di 2024. Nah, nyuwun pertanyaannya ini, nyuwun dibisiki kepada para pemret di sini. Geger geden kemarin itu sak temene sebenarnya tenanan beneran atau cuma sandiwara untuk menaikkan popularitas Panjenengan? Sak temene sebenarnya jujur-jujuran Panjenengan tuh punya pres benda toh? Eman-eman kalau Mas Ganjar cuma melamar jadi konten kreator di semarangku.com, Mas. Nyuwun pangapunten, matur nuwun Mas Ganjar. Ya, makasih. Sebenarnya interpretasinya banyak banget. Wong itu teman-teman saya kok gitu. Jadi sebenarnya kejadian dinamika biasa saja lah. Mungkin juga undangannya saja yang telah dikirim ke saya gitu. Biasanya saya diundang. Kalau kita mau mengkonfirmasi, kemarin aja saya datang ke Jakarta sama DPP diundang, dikasih penghargaan. Ada tuh beritanya juga banyak. Biasa saja Mas, dinamika-dinamikanya. Dan pada saat itu juga sebelumnya saya ketemu dengan Ibu Ketua Umum. Jadi Mas, kalau soal di PDI Perjuangan itu biasa saja yang begitu. Pak Ganjar medsos, enggak waktu itu juga, maksudnya kan Mbak Puan kan yang bicara. Mbak Puan tidak mengirimkan pesan itu ke saya, sebenarnya ke semua kepala daerah, agar kepala daerah itu tidak medsosan tok, tapi terjun ke masyarakat. Nah, saya senang dengan perintahnya Mbak Puan itu, gitu. Karena apa? Saya juga bermedsos, dan medsos saya itu adalah kegiatan saya turun ke bawah. Jadi sebenarnya pesannya bukan untuk Ganjar, itu untuk semua. Nah, cuman ya ini ketemu Mas Uge ya beritanya jadi tambah asik gitu ya, tulisannya tambah menarik. Kalau soal copras, capres itu di PDI Perjuangan udah jelas. Kita itu aturannya sudah jelas kok. Hasil Kongres PDI Perjuangan itu keputusan capres itu jadi ketua umum gitu. Jadi kalau kayak saya ya di survei ada itu, saya sudah menempatkan diri nggak boleh GR, nggak boleh cuma di survei gitu aja terus GR, seolah-olah paling hebat, terus bisa nyapres gitu. Kalau di PDI Perjuangan di internal kita nggak begitu Mas Ugi. Jadi semua diberikan kepada ketua umum nanti akan menentukan. Karena di dalam survei itu ada nama Mbak Puan, ada nama Mbak Risma, ada nama Ahok, ada nama Ganjar gitu kan. Jadi kan di PDI Perjuangan ada tidak hanya saya sebenarnya kan, semua. Jadi semua boleh, silakan aja. Ya wong ya posternya sendiri ya kadang-kadang ya kompor juga gitu kan ya. Poster wah ini di launching gitu. Besok yang sana launching, yang sini menang sana, yang sana menang sini. Sampai kemudian saya ya ilah hari gini lagi COVID ngomong capres enggak lah. Maka saya ngobrol gitu sama presiden, ya tugas saya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus membereskan. Maka dengan presiden kita bicara, Pak Gub, gimana COVID-nya itu hampir setiap saat. Sehingga kita vaksinnya bagaimana nakesnya, bagaimana UKM-nya, itu pedagang kaki lima bisa hidup enggak, bansosnya bagaimana, itu tugas pemerintah yang mesti saya laksanakan. Kalau Bu Mega udah jelas, semua kepala daerah sekarang urusannya bantu pemerintah gitu. Maka beberapa waktu lalu kan Bu Mega pidato, Pak Jokowi sampai kurus katanya gitu ya. Kalau dalam bahasa politiknya ya ini dukungan Bu Mega pada Pak Jokowi, kalau ada persentase lebih 100 itu kira-kira 1000% lagi. Itu pesan kepada publik agar kita konsentrasi dulu ngurus situasi bangsa dan negara yang lagi sulit. Tugas saya sebenarnya ada di situ.
Maka kalau saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi perintah, saya harus ngurusi COVID, Bu Mega perintah hal yang sama, nggak usah pada ngurusi copres, capres gitu. Biar aja puling-pulingnya jalan, yang penting kalian kerja dulu, kalian hadapi COVID ini, kelola dengan baik. Maka rasanya juga, saya sendiri kalau komentari kayak gitu ya Mas Uge, saya sendiri malu gitu loh. Saya sendiri merasa malu. Rasanya nggak pantas, nggak etis lah. Di tengah rakyat sekarang tadi soal kesenian, ya senimannya nggak bisa makan, soal data penerima bansos masih masalah, soal data COVID aja masih masalah sampai hari ini, ada data delay mesti diinput gitu kan. Belum lagi kemarin Mas Uge, ketika kemudian terjadi outbreak di mana-mana, varian Delta menyerang kan Jawa Tengah Mas yang pertama, Kudus kan, waduh, gitu Mas Uge, kalau saya bicara ini yang bertanggung jawab siapa, yang salah siapa? Saya bilang sama semua yang salah gubernurnya, saya yang paling harus bertanggung jawab. Itu. Tapi pernah sekali sampai saya membuat kantor Mas Uge di Kudus itu untuk membantu. Jadi Pemprov membuat kantor cabang gitu ya. Kemudian Polda dengan Kodam ikut membantu sampai kita bawa mereka isolasi mandiri itu kita bawa terpusat ke Boyolali. Kita paksa, aku udah diteriakin, gubernur bego, otaknya didengkul, sukanya maksa-maksa itu biasa, dibully gitu biasa. PKI, waduh, serem banget pokoknya omongannya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Kudus membaik, dan akhirnya mereka mengatakan, makasih ya Pak Ganjar, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak Ganjar, dulu saya kasar, nggak apa-apa, namanya lagi emosi, kita kan biasa ngadepi emosi. Jadi Mas Uge, menghadapi dinamika internal kami oke-oke saja, biasa saja. Kadang-kadang ya ada tidak sama pendapatnya. Ya saya kadang-kadang juga kritis kok. Hari ini orang bicara rebutan vaksin, umpama nih, banyak vaksin yang sudah dialokasikan, dititipkan pada ormas, pada parpol. Saya kritik terbuka. Anggota DPR saya kritik terbuka. Masukkan dalam sistem, jangan sendirian. Mau marah silakan aja. Karena saya bertanggung jawab untuk membereskan dengan cepat. Dan yang seperti itu tidak populer, dan saya sudah diajari bahkan oleh partai saya sendiri. Dan ingat ya, saya bergabung dengan partai saya bukan kemarin, sejak mahasiswa. Ketika PDI belum perjuangan, masih PDI, jadi ya lumayan lah saya ini wajah lama gitu. Dan sejak muda saya berpartai, sejak muda. Bukan orang yang ikut dalam arus menikmati reformasi, bukan. Saya sebelum 27 Juli gitu ya. Jadi maksud saya, cerita ini saya sampaikan ada kok nilai-nilai ideologis, ada visi misi politik begitu ya, ada kultur politik yang kita pahami ya, tidak sempurna amat sih, nggak hebat-hebat amat, tapi dinamika semacam itu kami terima sebagai sebuah dinamika partai yang biasa saja, sangat biasa saja. Jadi saya merasa ya saya mungkin harus memperbaiki diri, mungkin ada yang keliru saya lakukan. Tapi kalau orang sekarang cerita copras-capres itu, saya sendiri malu itu Mas. Lagi kayak gini kok ngomong kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang malu. Karena kadang-kadang ada deklarasi sana, deklarasi sini, iki sopo toh ya gitu. Kadang-kadang saya juga gimana ya, mau meringatkan lo nggak kenal gitu ya. Maka saya bilang sama mereka, Pak Ganjar kita mau melakukan ini, melakukan itu. Enggak, perintahnya satu aja, bantu pemerintah daerah, Anda kampanye prokes, bantu masyarakat yang susah, itu jauh lebih baik daripada ngomong itu pada hari ini. Gitu Mas Uge. Oke, baik. Nah, tadi Pak Ganjar bilang, aku tuh yang malu gitu, lagi begini, tapi kok semua orang ngomongnya cupras-capres gitu Pak Ganjar. Tapi ini menarik loh Pak Ganjar, karena gini, hasil survei di Fixpol Indonesia ini terkait calon presiden 2024, Pak Ganjar itu posisinya berada setelah Pak Prabowo loh Pak. Posisinya ini ada di nomor 2 gitu. Dan dari 51 daerah di Indonesia, ini banyak banget semuanya ini deklarasi Pak Ganjar jadi presiden. Nah, Pak Ganjar bagaimana nih melihat dukungan dari sana-sini muncul di Fixpol Pak Ganjar posisi nomor 2? Gimana nih kira-kira nih Pak Ganjar? Mbak Ayu, ini loh rambut saya itu sampai saya pakai kopian loh, rambutnya masih putih ini loh Mbak. Udah ubanan kayak gini. Ini juga sebenarnya. Kenapa tuh Pak putih Pak? Rambutnya kenapa tuh Pak putih? Ya ini juga stres juga gitu ya Mas Samul. Jadi gubernur nggak stres apa? Diprotes sana, diprotes sini, kemarin oksigen kurang, rumah sakit penuh,
ya PHK terjadi, ya nggak sih? Masyarakat kemudian ada yang stres, Mbak. Ketika kemudian kita harus punya konsentrasi seperti itu, saya itu tadi pertanyaan Mas Sugi itu, saya sendiri aja malu kok. Mau komentari yang begini aja sebenarnya malu, nggak etis saya sendiri. Oh iya sih gitu ya. Rakyat sebelah itu loh lagi nangis butuh sembako. Terus kita mau ngomong soal deklarasi, mau komentar aja saya malu, Mbak. Ya mau komentar itu malu. Kalau orang dilihat sampai kemarin ada tuduhan, wah itu kok ada deklarasi Ganjar yang biayai, Masya Allah. Kenal aja enggak saya. Sampai bilang gini, gimana ya caranya ngomongin mereka ya? Gitu. Oh udahlah kita bantu urus COVID dulu lah gitu. Ya jadi Mbak Ayu ya, saya sama pertanyaan Mas Sugi tadi. Perintah Pak Jokowi, perintah Bu Mega, sama dua orang yang secara pemerintahan dan partai harus saya ikuti gitu ya, harus saya ikuti gitu. Dan faktanya hari ini saya bersama rakyat, hari ini saya melihat tangisnya rakyat, juga saya melihat tertawanya rakyat, juga saya lihat UMKM yang kemudian go digital bisa naik. Pak Ganjar kemarin saya naik 300% loh, Pak Ganjar penjualan saya malah naik 100% loh gara-gara pandemi karena dia inovasi. Jadi kita senang, Mbak. Dan inilah yang saya katakan gini, pengalaman yang terbaik saya dalam menangani pandemi ini bukan terbaik dalam arti saya menangani terbaik, tapi belajar saya yang paling baik adalah situasinya krisis. Dan semua dinolkan, di restart. Pakai improvement mesti dilakukan. Quality improvement mesti dilakukan. Maka otak kita harus berinovasi terus, nggak boleh berhenti. Kalau cerita UMKM, ayo hashtag lah Pak Ganjar, ayo saya undang marketplace untuk bermitra. Terus kemudian kita undang kawan-kawan media-media termasuk digital untuk memblow up gitu ya. Kadang-kadang profiling itu sebenarnya itu jauh lebih menarik, Mbak, daripada kemudian bicara dukungan, deklarasi, survei gitu ya. Udahlah itu memang kerjaan mereka ya kita ngelarang juga nggak bisa. Saya pernah iseng gini Mbak Ayu, iya Om, nama saya nggak usah dimasukkan gitu, gimana sih gitu ya. Ya jadi kalau enggak, kadang-kadang ada yang tersinggung, ada yang nomor 2, kemarin carta nomor 1, indikator nomor 2, terus kemudian nanti muncul terus berdebat, wah surveinya bayaran, loh kan, nanti negatif lagi gitu. Susah-susah kalau sudah seperti itu. Maka kerjakan saja yang rakyat paling membutuhkan dan berada di depan mata persoalan. Luar biasa loh Pak. Walaupun banyak Pak yang dukung di Bandung aja Bapak tuh hits banget loh Pak. Terkenal banget Pak. So Pak Ganjar ini. Nah ini ada yang mau bertanya lagi, ada Mas Hari Setiawan dari portal jember.com. Halo Mas Hari. Langsung saja Mas Hari, apa pertanyaannya untuk Pak Ganjar? Monggo. Baik. Terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu Pak Ganjar. Perkenalkan saya Mas Hari dari mana ini? Hari Setiawan dari portal jember.com Pak, Jawa Timur. Oh Jember, ini Jember mana? Selatan, timur atau utara? Jember Kota Pak. Oh Jember Kota ya. Baik, Pak, ini kan karena saya itu hidup mungkin 80% ini mantengin media sosial dan internet ya Pak ya. Ya karena sawaladan saya di situ Pak. Jadi akhirnya saya juga ngeriset kecil-kecilan, ya sekedar stalking ke akun-akun medsosnya Pak Ganjar. Saya cek ternyata di Instagram udah punya modal 3,8 juta follower. Ini saya yakin ini seluruh dunia nih. Ini nggak mungkin akunnya cuma di Indonesia. Ini pasti di Amerika pun ada ya. Kemudian saya cek di Twitter, turun dikit, tapi masih lumayan nih, 2 juta follower. Lalu kemudian tadi diceritain dan saya cek kebetulan barusan YouTube itu ada 1 juta lebih dikit subscriber dengan 957 video sampai malam ini. Dan saya yakin itu organik Pak, karena saya melihat tipologi orang Jawa Tengah itu ya sebagaimana Pak Jokowi ya, waktu di Solo, kemudian ke DKI, lalu ke nasional, ke calon presiden, waktu itu orang melihatnya itu sesuatu yang alami, yang natural, yang organik. Nah, barusan Bapak bilang
rasanya tidak etis, nggak pantas kalau sekarang ngomong copras-capres. Ya, karena saya sudah belasan tahun jadi wartawan itu, ya mohon maaf Pak, atas statement pejabat itu suka skeptis, gitu ya. Suka nggak gampang percaya Pak. Dulu Pak Jokowi juga bilangnya mau menuntaskan gubernur Pak. Tapi buktinya juga akhirnya jadi calon presiden gitu ya. Jadi maafkan saya kalau malam ini mungkin saya ada suudon dikit Pak. Itu kan biasa, itu jawaban seorang calon presiden potensial sebenarnya. Justru saat dia makin merendah itu makin potensial. Dan saya yakin bukan tanpa alasan ini Mas Sulis malam ini mengundang Bapak sebagai tamu pertama Pak di acara ini. Saya pikir itu atas dasar sebuah pertimbangan yang matang gitu ya. Dan kita tahu politik dinamis Pak. Ada banyak yang 2019 kemarin berseberangan dengan Pak Jokowi, hari-hari ini juga bergabung ke istana gitu ya. Nah, jangan-jangan sebenarnya Pak Ganjar mungkin hari ini belum punya ambisi syahwat menjadi calon presiden. Tapi kan 2024 masih 2 tahun lagi Pak. Orang berubah pikiran itu masih mungkin. Apalagi kalau kemudian Bu Mega ternyata Ganjar kue budal. Nah, itu gimana Pak? Kalau misalnya Bu Mega yang perintah, berangkat nggak Pak? Padahal ini lagi pandemi nih Pak. Pripun? Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ganjar, monggo. Ya Mas Hari, makanya perintahnya Bu Mega malah kemarin mengedarkan surat, ya, ngomentari capres saja nggak boleh. Itu yang saya katakan tadi di internal kami itu, bahwa keputusannya itu sudah disiapkan oleh partai dengan mekanisme. Dia tidak berebut, bahwa kemudian kader-kader yang ada itu mereka melakukan aktivitas, ya, mengeksekusi program, membantu masyarakat, terus kemudian mungkin mereka berkomunikasi secara politik, yaitu yang namanya politisi bebas-bebas saja, dan itu tidak dilarang oleh Bu Mega gitu ya. Dan jadi kan betul, sebenarnya in the end gitu, yaitu perintahnya ada di Bu Mega. Saya dulu juga tidak pernah kok Mas, tidak pernah berpikir jadi gubernur. Saya itu lebih menyiapkan diri menjadi anggota DPR yang ketiga. Tiba-tiba diperintahkan begitu saja. Nah itu seluruh partai harus siap. Tapi ini kan pengalaman desa gitu ya, desa itu di desa tidak di nasional. Kalau nasional cuma satu. Kalau cuma satu itu pasti pertimbangannya jauh lebih banyak. Jadi kalau sebagai kader, semua keputusan, mekanisme sudah ngerti ini di ketua umum. Nah sekarang di publik bagaimana? Di medsos, dengan menyiapkan dan sebagainya. Itu pun kan sempat dicurigai ya. Banyak orang dicurigai kalau ngomong, wah ini framing, wala ini paling pencitraan, istilah-istilah yang biasa saja. Loh saya itu jadi gubernur harus membangun citra, dan nggak membangun citra gimana? Emang PR juga tidak membangun citra, ya? Emang portal jember.com tidak membangun citra, ya dibangun loh. Kami itu banyak loh Pak yang baca Pak, kalau mau ngiklan ke sini Pak kan gitu juga. Ini ya paham soal kayak ngono ya Pak. Kalau mau iklan di sini loh Pak, ini banyak. Dibangun citranya. Ini loh Pak, anak-anak muda tadi kan Mas Agus menyampaikan, wah ini anak-anak muda loh Pak, terus ngopo gitu kan. Itu kan membangun citra dulu. Image diberikan kepada saya biar kemudian saya jatuh cinta, kira-kira sah nggak sah, nggak ada yang nggak sah. Maka Mas Hari waktu itu ngomong, wah Pak Ganjar ini pencitraan terus. Loh saya itu membangun citra. Loh kalau kita tidak membangun citra terus piye? Terus agelmu dewe ya nggak bisa kan gitu ya. Dibangunlah. Oh iya bahwa kita responsif, bentuknya seperti ini. Oh Pak Ganjar ngamuk di jembatan timbang. Oh ada korupsi gitu kan. Seneng nggak sih dapat berita itu? Seneng kok masyarakat. Nah kenapa kemudian sampai ke medsos begitu? Nah saya itu mencoba Mas. Ya anak-anak yang muda-muda yang usia 20-an itu sebenarnya kan itulah usia-usia yang sebaya dengan saya hari ini kan. Ya saya baru 20-an Mas gitu. Wah, luar biasa. Iya Mbak Ayu. Gitu. Jadi sedikit lah Pak ya kelahirannya ya Pak ya. Kira-kira tua Mbak Ayu 2 bulan lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita lihat Mas Hari, saya harus fitting dengan kondisi. Saya harus bisa adaptif pada kondisi itu. Bayangkan Mas Hari, bayangkan ya. Jadi gubernur pakai baju safari terus kemana-mana, tadi itu pulpennya banyak di sini, terus kemudian jalan pengawalnya banyak,
sampai buka pintu mobil aja nggak kuat, mesti dibukain orang, gua pakai begini-begini. Nah, aku bengep malah stres aku kalau ada kayak gitu kan. Ya, ketika kemudian anak sekarang itu meminta pengen ketemu gubernur, gimana caranya? Ya besok ya datang ke kantor, kamu tulis surat dulu. Nah, rasid dong ketemu gubernur apa, Belgen. Ya paling begitu, nggak mau mereka gitu kan. Tapi kalau ketemu Pak Ganjar, follow dong, gitu Mas. Ya kalau zaman sampean masih kecil dulu follow ya apa, nggak ngerti Mas. Pak Ganjar fallback dong, itu Mas bahasanya, itu sudah komunikasi. Begitu saya fallback, terus kemudian terima kasih Pak Ganjar di fallback. Pak Ganjar tahu nggak saya hari ini ulang tahun, buatin ucapan dong. Saya juga iseng gitu. Selamat ulang tahun ya bro, Mbak selamat ulang tahun ya, sehat. Sekian detik, ternyata orang senang, personal touch itu senang. Dan tugas saya sebagai gubernur kudu nyenengke rakyatku ta Mas, nyenengke wong ta Mas, ibadahnya orang kono Mas. Gitu. Jadi ketika kemudian kadang-kadang saya dikasih memberikan kejutan itu something. Maaf ya. Saya diajari dan saya belajar sama ahli-ahli komunikasi termasuk media yang memang kekinian. Pak Ganjar juga TikTok sama Anies sama Ridwan Kamil di Mata Najwa. Ya waktu itu Mbak Nana minta gitu. Habis aku diseneni Rizal Ramli. Wah orang TikTok terus ekonomi jatuh. Loh ya masa saya TikTok terus gitu. Saya orang TikTok terus, TikToknya aku diajari TikTok gini-gini juga baru itu gitu. Jadi ini pada saat cerita itu ternyata saya main TikTok, anak muda seneng. Pada saat anak muda seneng, saya ngobrol dengan kelompok muda, belajar dan sebagainya. Ceritalah mulai dari TikTok, begitu asik, mulai masuk ke konten, begitu asik, saya mulai masuk nilai-nilai bagaimana berbangsa, bernegara, membantu masyarakat, ya kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti apa sih, bantu orang, ya ketuhanan yang maha esa itu seperti apa sih di Indonesia, saling menghormati, jangan benernya sendiri, gitu kan? Ya agamamu, agamaku, lakum dinukum waliyadinnya kan begitu, ya kan? Semua agama itu baik bagi pemeluk-pemeluknya kan ngono toh Mas. Jadi artinya nanti benar bengkerengan. Kalau enggak bengkerengan terus gitu loh. Nah, saya memasukkan menggunakan tadi apakah subscriber saya, apakah dengan pesan-pesan. Saya buat ruang Ganjar, Bang. Ruang Ganjar itu aktualisasi yang saya pikirkan sebagai seorang kepala daerah, sebagai seorang politisi. Saya omongkan ini bla 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 biar dia mengerti. Otaknya Ganjar itu isinya apa toh? Hatinya Ganjar itu isinya apa toh? Cocok apa enggak toh? Waktu saya melantik kepala sekolah, saya sampaikan, Bapak Ibu, Anda saya lantik jadi kepala sekolah. Sebelum saya tanda tangani dan saya sumpah Anda bersama-sama, angkat tangan. Siapa yang tidak setuju Pancasila? Ngaco sekarang. Gitu. Kalau enggak jadi saya lantik. Ngono Mas. Masa 17 Agustus kemarin benderanya tidak merah putih yang dikibarkan. Sakit Mas di sini. Kasihan pahlawan. Ulama-ulama kita aja membela kok. Kemarin kita buat Jateng bersolawat itu tetap aja Habib Syekh, Habib Lutfi sama NKRI harga mati ulama. Loh, kalau tidak kita jaga bagaimana? Nah, saya menggunakan media sosial untuk kita masuk ke mereka, bisa ketemu dengan anak muda dan saya mencoba menjaga Mas keorganikan tadi itu Mas Hari. Maka kalau kemudian followernya nggak banyak itu ya surah popo. Mas Ganjar masih kalah sama gubernur itu ya rapopo. Siapa ya gubernur yang banyak-banyak itu? Ridwan Kamil, Mas Enu itu banyak sekali, top itu. Saya aja belajar sama dia. Mas Anies, jauh lebih banyak ya. Jadi saya itu rankingnya paling bawah sebenarnya. Saya itu ya orang mutu sebenarnya saya itu. Jadi ya wes lah menunggui. Tapi yang membalas DM saya balas sendiri, Mas. Jadi nggak pakai admin ya, Pak Ganjar? Ya, jadi admin saya Mbak itu di Humas, terus kemudian dia ikut baca. Kalau saya 2 hari nggak buka, dia ngasih kabar, Pak itu ada pertanyaan Pak gitu. Jadi saya terbuka, Pak itu ada yang lapor Pak, kasihan Pak gitu. Biasanya orang-orang urusan sakit, urusan rumah ambruk, urusan ada masalah sosial gitu ya Mbak ya, yang gitu-gitu biasanya dia lapor sehingga saya balas. Dan kalau dibalas itu kan seneng ya. Maka biasanya kalau kasusnya akut ya, tidak hanya sekedar mengucapkan ulang tahun, ya, tidak mengatakan, Pak, saya cinta sama salah satu wargamu itu yang paling banyak.
Ini jomblo-jomblo akut ini memang banyak itu gitu ya. Terus kemudian yang begini-begini kan kita rawat. Jadi kita frekuensinya masuk, sehingga dalam konteks politik saya mencoba masuk ke anak muda. Mahasiswa kemarin Mas Hari demo. Bikin demo kan itu ada ya, ada ormas mahasiswa yang mau demo itu. Hari gini kok demo itu piye? Maka eks kelompok Cipayung datang ke rumah saya. Ngobrol lah kita, GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI itu datang ke rumah saya ngobrol. Oke bro, Anda mau ngapain? Anda mau eksis? Ayo, gitu. Kalau Anda cuma teriak-teriak protes-protes saja udah kebanyakan. Sekarang yang dibutuhkan bukan protes, prokes, gitu. Bedakan ya. Kita butuh prokes, bukan protes, gitu. Jadi sebenarnya ini yang kita omongkan sambil ketawa-ketawa. Dan Mas Hari kalau saya ngomong ya gini-gini aja. Saya nggak peduli ngomong sama Mas Hari gini. Ternyata mereka lebih senang. Coba kalau enggak, kaku-kaku kan nggak bisa. Menteni sambutan, kunjungan, gitu kan, rombongannya banyak. Enggak, sekarang kunjungannya, besok saya IG live, siapa mau ikut? Wah, nerocos. Dan itu Mbak Ayu, Mas Hari, 1-2 yang punya problem itu, kadang-kadang saya mintain teleponnya, saya telepon sendiri. Sehingga in case suatu ketika saya nemu, saya dimaki-maki, dicaci, jelei, dan itu jam 11:30 malam. Saya nggak bisa tidur. Waktu itu nggak bisa tidur. Jangan tanya kenapa ya. Apakah lagi dimarahi istri saya? Jangan tanya alasannya. Tapi nggak bisa tidur gitu. Nah, pada saat jam 11:30 malam itu dia DM ke Twitter saya. Kemudian saya tanya apa nomor teleponnya Mas Hari. Ternyata dia seorang honorer yang tidak pernah diangkat jadi CPNS terus miso-miso. Kenapa saya nggak diangkat jadi PNS? Anda cuma omdo. Anda gubernur omong doang. Janji-janji saja begitu. Saya telepon 11:30 malam. Tahu nggak sampai hari ini? Baik banget anaknya. Mas, sampean gimana? Masih ngajar? Masih honorer? Masih selamat. Saya bilang, wah Pak Ganjar kita pengen jadi PNS. Loh, jadi PNS itu gampang bro. Tinggal Anda daftar, Anda tes, lolos masuk. Nggak lolos ya sudah, nggak usah nesu. Yeah. Wah, kita nggak punya Pak koneksi Pak. Sampai cek satu saja di Jawa Tengah. Anda bilang ini saya masuk karena koneksi, satu saja Anda bisa sebutkan ya, tak pecat orangnya, gitu. Maka kaget ya. Jadi selama ini dia hanya katanya, hoaxnya itu muncul katanya. Ya mohon maaf ya, seperti buang angin lah, baunya ada, barangnya nggak ada gitu ya. Itu seperti itu, sehingga kena hoax Mas Hari. Jadi sebenarnya cara saya komunikasi politik, wah terpaksa ngaku sekarang ini ya, gara-gara Mas Hari. Cara saya komunikasi politik itu dua hal, Mas. Yang konvensional kita lakukan, tapi tahu nggak sih bahwa konvensional itu nggak bisa menjangkau banyak orang. Maka kemudian digital itu menjangkau. Dan benar Mas Hari, ternyata ada follower saya dari Perth itu aktif sekali, dari Berlin itu aktif sekali, dari Amerika aktif. Bahkan teman-teman PMI tahu nggak? Pekerja migran kita itu. Kemarin itu ada yang ikut terharu. Pak Ganjar, kenapa sih Pak Ganjar dianiaya? Ya Allah, gitu. Saya ini PMI. Saya ini, wah sampai pakai voice, dikirimnya tuh voice. Sekarang saya rekam, saya aja terharu. Saya itu juga bisa menitikkan air mata, Mas Hari. Sehingga, loh ini orang nggak saya kenal, kok sampai berempati begini. Saya nggak terima. Ya Allah, ada begitu. Jadi, yang gini-gini itu menjadi kontrol sosial saya. Jadi kalau saya ngawur, saya kurang ajar, saya melakukan tindakan yang salah itu menjadi kontrol. Rakyatku aja dijauh seperti itu kok. Sehingga suatu ketika waktu kesempatan saya bisa berkunjung ke Hong Kong, nemuin TKI, TKW, PMI itu, kita bisa ngobrol itu terharu deh. Saya terharu. Akhirnya dia, Pak Ganjar boleh minta nomor teleponnya enggak? Oh boleh. Sehingga apa? Mereka itu problem kecil di keluarganya aja kadang-kadang sambat loh Mas Hari. Pak Ganjar, saya itu jadi PMI di Hong Kong. Terus kemudian saya akan ngirimi untuk keluarga saya. Suami saya itu malah rabi lagi, gitu coba Mas. Kurang ajar tuh, lanangannya kurang ajar. Ini panjang biasanya kalau orang Jogja itu biangane gitu kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya apa? Ya kita tolong. Kemarin itu ada orang kena COVID Mas Hari, lapor melalui medsos, Pak Ganjar saya ibu menyusui, tapi saya positif, bolehkah saya menyusui anak saya? Silokor lah Mas, tekonen anakku. Kan orang tahu menyusui kan,
Tapi saya kan termasuk orang yang nyusu gitu ya. Maksudnya minum susu gitu, jangan berpikir kotor itu ya. Terus kemudian pada saat itu akhirnya apa? Saya angkat, ibu nomor teleponnya berapa? Dikasih mas. Ternyata di Blora, padahal saya di Semarang, jauh kan Mas Hari ya. Saya masukkan di grup saya, di grup ASN, akhirnya tahu nggak? Hanya dalam waktu 10 menit, mereka komunikasi, sudah mendapatkan kontak ibu-ibu yang hari ini menyusui di desa itu. Dan dapat 12 ibu-ibu. Dan akhirnya dalam waktu malam itu juga, ibu-ibu itu mohon maaf ya, nyedot susunya, ya, dikirim ke bu itu. Nangis sampean, aku itu sampai gedek-gedek. Aku ikut terharu Mas Hari. Luar biasa. Medsos itu kekuatannya luar biasa. Maka kalau di Twitter itu katakan biasanya kalimatnya Twitter do your magic. Wah. Jadi saya itu sorry aja meskipun rambut saya ini eranya kolonial tapi jiwa saya milenial. Jadi kita bisa komunikasi dengan mereka. Jadi Mas Hari ceritanya begitu, Mas. Yes, Lord. Arthur. Agus monggo perbincangan kita kali ini, Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya malam ini. Sebagai penutup, selain ucapan terima kasih, saya mau menyampaikan sekali lagi Pak Ganjar, promosi ya, bahwa PRMN ini punya cita-cita sampai 2024 itu minimal 500 portal di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, Pak. Jika nanti mendekati 2024 Pak Ganjar dikasih mandat sama Bu Mega, colek-colek kami, Pak. Ini pinter banget loh, baca peluang ini sampai 2024, wah nanti terus semua terjadi. Ini cara jualannya memang hebat ya. Jadi langsung nyambung Pak Ganjar. Jadi malam ini adalah pertemuan pertama di forum klarifikasi dan mudah-mudahan ke depan kami dari keluarga besar PRMN makin dekat dengan Pak Ganjar. Intinya kami semuanya mendoakan sukses selalu buat Pak Ganjar ya, meskipun saat ini mungkin belum bisa nyopras-nyapres seperti tadi, tapi kami di PRMN itu meyakini Pak Ganjar salah satu tokoh yang punya potensi besar untuk menjadi RI 1 gitu Pak ya. Jadi sebagai penutup sekali lagi Pak, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon izin nanti kalau saya ke Jatim boleh mampir ya Pak ya. Dengan senang hati monggo. Terima kasih Mas Agus, Mbak Ayu, teman-teman semuanya yang tidak bisa. Ada Pak Ganjar, sebelum kita closing malam hari ini, boleh kita foto dulu? Kita foto dulu yuk teman-teman yuk dengan Pak Ganjar malam hari ini. Ya, saya mau sapa yang belum saya sapa tadi siapa ya? Next. Ya, Mas Teguh. Terima kasih Mas Teguh. Wah ini Ade Lukmono, ada Porta Jepara nih. Ya. Oh Jember, Mbak Novia Chandra, Mbak Farah, Blitar ya. Jabodetabek, Mbak Siti, Mbak Lutfi ya. Gayanya kita mau fotonya gaya apa nih Pak Ganjar malam hari ini nih Pak Ganjar? Foto kan nggak perlu suara Mbak, foto tinggal dijepret aja. Cuma jadinya juga kotak-kotak kecil gitu aja kan. Ya, jepret aja. Ada Mas Rensa, Buena, Sulut, apa kabar Sulut? Surabaya, Mas Ali Mahfud. Ya pokoknya saya doakan kalian sehat semuanya, bahagia semua, jaga prokes gitu aja lah. I love you full untuk semuanya pokoknya. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo sudah berbincang malam hari ini. Gambarnya kembali Dimas. Waduh ini Dimas malah jempalin gambarin. Oke, terima kasih semuanya ya. See you ya. Terima kasih Bapak, selamat malam. Terima kasih sobat PR semua. Sampai jumpa lagi di perbincangan selanjutnya bersama dengan Pak Ganjar. Pasti nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ingat tuh prokesnya jangan lupa ya teman-teman ya. Ditunggu ngobrol-ngobrol lagi, ditunggu UMKM-nya mangga tuh akan dipromosiin tuh sama Pak Ganjar. Sampai jumpa lagi, selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.